Episode 52. Tak lama setelah kepergian Randy, Anissa masuk ke dalam ruangan untuk meminta izin pada Rayhan. "Tuan, saya izin mau ketemu Cindy di restoran seberang kantor boleh?" tanya Anissa. "Saya ikut," jawabnya. "Jangan Tuan, nanti kalau Tuan ikut bakal jadi gosip besar di kantor. Mending Tuan makan sama Pak Randy saja ya," ujar Anissa. "Tenang saja. Saya gak akan mengganggu pertemuannya dengan sahabatmu itu. Saya akan memesan di meja yang berbeda," ujar Rayhan. "Syukurlah kalau begitu. Saya keluar dulu Tuan." "Permisi," ujar Anissa. Sesuai perjanjian, Anissa menemui Cindy di restoran seberang kantor yang ternyata sahabatnya itu sudah berada di tempat. Cindy melambaikan tangannya agar Anissa bisa melihat dia. "Hai, udah lama," sapa Anissa. "Belum. Baru 5 menit duduk," ujarnya. "Ya udah langsung saja pesan makanan," ujar Anissa. "Aku samain kayak kamu aja Nis. Minumnya biasa cappuccino latte aja," ujarnya. "Oke. Mbak saya mau spaghetti 2. Minumnya cappuccino latte 1 sama orange juice 1 ya," ucap Anissa pada seorang pelayan. "Jadi, selama ini kamu kemana? Jelaskan sedetail mungkin padaku," titah Cindy. "Ceritanya panjang, tapi singkatnya bibi dan sepupuku menjual aku demi melunasi hutangnya dan..." Ucapan Anissa terputus dengan suara kagetnya Cindy. "What? Keterlaluan sekali mereka. Ini gak bisa dibiarin lagi," ujar Cindy. "Tunggu dulu, aku belum selesai cerita. Main serobot aja ucapanku," ujar Anissa. "Habisnya aku kesel sama nenek lampir itu. Berani-beraninya dia kayak gitu sama kamu," ujar Cindy. "Udah tenang dulu. Aku belum selesai," ujar Anissa. "Iya aku tenang. Lanjutkan," titah Cindy. Anissa menceritakan semuanya pada Cindy sampai tentang pernikahannya dengan Rayhan. "What?" teriak Cindy saat mendengar cerita Anissa. "Set, jangan keras-keras nanti ada yang dengar," ujar Anissa. "Jadi sekarang kamu udah nikah sama dia?" tanya Cindy dengan nada sedikit berbisik. "Iya. Tapi status kami masih disembunyikan," ujar Anissa. "Kenapa mesti disembunyikan? Apa kamu jadi simpanannya?" tanya Cindy curiga. "Ya enggak lah, enak aja. Dia bilang cuma aku satu-satunya istri dia. Ya semoga saja itu benar adanya," ujar Anissa. "God job Nis. Kamu benar-benar hebat bisa naklukin pria sedingin dia. Kamu tahu gak? Banyak perempuan di luar sana yang menginginkan berada di posisi kamu. Hebat banget kamu. Keren pokoknya," puji Cindy. "Iya aku juga tahu. Bahkan sekretarisnya saja ngaku calon istrinya," ujar Anissa. "Sekretaris Pak Rayhan maksudmu?" tanya Cindy dijawab anggukan oleh Anissa. "Hati-hati loh Nis. Biasanya kalau sekretarisnya udah naksir bisa diembat sama dia. Biasanya sekretaris itu selalu dekat sama bosnya. Kamu harus lebih waspada sama perempuan itu. Jangan sampai suamimu itu jatuh ke dalam pelukannya," ujar Cindy. "Kalau emang dia mau sama perempuan itu ya silahkan. Mau gimana lagi? Aku juga gak bisa maksain dia buat sama aku," ucap Anissa. "Kamu ini on atau bego sih? Orang seperti Pak Rayhan mau kamu biarkan begitu saja? Ayolah Nis. Aku tahu kamu pasti juga ada rasa sama dia. Jangan biarkan orang lain mengambil milikmu lagi. Statusmu lebih tinggi dari wanita itu," ucap Cindy. "Tapi kalau dia gak ada rasa sama aku, ya aku gak bisa maksalah. Udah dibantu buat bales dendam saja aku udah seneng," ucap Anissa dengan sedikit ragu. "Gak, aku gak percaya kalau dia nikahin kamu cuma buat bantu bales dendam doang. Dia pasti udah sayang sama kamu. Dia pasti gak mau kehilangan kamu jadi dia langsung nikahin kamu," ujar Cindy. "Tahu ah, mending makan aja daripada bicara yang gak pasti. Biar ini berjalan begitu saja," ujar Anissa saat pelayan datang membawa pesanannya. Anissa tidak sadar jika sejak tadi ada yang sedang memantaunya dari dalam ruang VIP. Siapa lagi kalau bukan Rayhan? Dia terus menatap Anissa jadi ruangan itu dengan senyuman yang mengembang. Dia memang tidak mendengar apa yang mereka berdua bicarakan.
Tapi Raihan merasa jika yang Anissa ceritakan adalah dirinya. Anissa dan Cindy melanjutkan obrolan mereka setelah makanannya habis. Sampai akhirnya jam makan siang selesai. Anissa pamit untuk kembali ke kantor. Sedangkan Cindy masih tetap duduk di tempat itu. Saat Anissa keluar restoran, Cindy pun melihat Raihan keluar dari sebuah ruangan yang ada di restoran tersebut. Cindy meyakini bahwa Raihan sengaja mengikuti kemana Anissa pergi. Anissa masuk ke dalam ruangan Raihan setelah sebelumnya ke kamar mandi terlebih dahulu. Gimana makan siangnya? Seneng ngobrol sama Cindy, tanya Raihan saat melihat Anissa masuk. Tuan, saya kira Tuan belum kembali, ujarnya. Apa yang kamu gosipkan dengan dia? Tanya Raihan. Gak ada apa-apa, kita cuma ngobrol biasa. Jawabnya bohong. Kamu yakin? Ujar Raihan dibalas dengan anggukan oleh Anissa. Ya sudah kalau begitu, kerjaanmu sudah beres. Kamu istirahat saja di kamar, titahnya. Tapi ini masih waktu kerja Tuan. Saya mau bantu-bantu yang lain saja. Siapa tahu ada yang membutuhkan saya, ucap Anissa. Kenapa masih memikirkan kerjaan orang lain? Ujar Raihan. Anissa diam tidak bisa menjawab pertanyaan yang Raihan lontarkan. Ya sudah, pergilah. Tapi jika ada yang menghina atau menyakitimu, bilang padaku, ucap Raihan pasrah. Makasih Tuan. Kalau begitu saya permisi dulu, ucap Anissa dengan senang. Anissa turun ke lantai bawah. Dia mana biasanya karyawan, sesama OB masih banyak. Pekerjaannya, hai Mbak, ada yang bisa Nisa bantu gak? Tanya Nisa pada Atika. Nisa, boleh, tapi apa kerjaanmu sudah selesai? Atika balik bertanya. Udah kok, aku juga udah minta izin sama Tuan Raihan buat bantuin yang lain, ujarnya. Ya sudah, bantuin pel lantai sebelah sana ya, ujar Atika sembari menunjuk ke arah lantai yang terlihat sedikit kotor. Boleh Mbak, ujar Anissa. Anissa lalu mengambil alat pelnya dan mulai mengepel lantai itu dengan baik. Saat sedang mengepel, Sinta yang melihat dari kejauhan mempunyai niat buruk untuk mengerjai Anissa. Kalau ngepel yang bener dong, ini masih kotor gini, ucap Sinta menunjuk lantai yang memang sengaja dia kotori dengan kopi yang dia bawa. Tolong Mbak, ini tadi udah Nisa pel jangan dikotorin lagi, ucap Anissa. Kamu yang gak bener ngepelnya kok nyalahin aku, ujar Sinta. Tapi tadi udah Nisa pel, ujar Nisa. Halah jadi oge aja belagu. Sok-sokan ngelawan aku, tinggal dipel lagi apa susahnya sih. Tuh itu juga pel lagi tuh, ini juga pel lagi, ujar Sinta sembari mengotori lantai yang sudah Anissa pel sebelumnya. Anissa hanya diam tanpa berbicara lagi. Dia merasa kesal namun tidak ingin membuat keributan di kantor itu sehingga Anissa membersihkan kembali lantai yang dibuat kotor oleh Sinta. Tidak ada yang menegurnya dan tidak ada juga yang membela Anissa. Karyawan lain hanya berbisik satu sama lain melihat perbuatan Sinta pada Anissa.